Program FCPF Carbon Fund atau Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund adalah program yang digagas oleh Bank Dunia bersama dengan banyak pihak untuk menyelamatkan dunia dari degradasi alam. Salah satu pihak itu adalah Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kalimantan Timur sendiri sebagai provinsi yang kaya dengan sumber daya alamnya dengan luas wilayah 16,7 juta hektar are, luas daratan 12,7 juta hektar are, yang hanya 65%-nya merupakan kawasan hutan dan areal konservasi. Merupakan provinsi pertama di Indonesia yang terus berkomitmen dan konsisten dalam penerapan prinsip green economy. Melalui program kemitraan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund, upaya mengurangi emisi dari deforestasi, degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan serta peningkatan stok karbon hutan dilakukan di negara berkembang dengan skema pembayaran berbasis kinerja. Banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan polusi adalah hal-hal yang memang sudah urgent untuk dipikirkan pemecahannya. Program FCPF sendiri prosesnya sudah berjalan cukup lama. Mulai dari persiapan pada tahun 2015, dimulai tahun 2019, hingga direncanakan berakhir pada tahun 2025. Secara bertahap, kegiatan pun dilakukan. Pertemuan para pihak, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa diadakan. Ada beberapa tahapan yang mendasari program FCPF Carbon Fund ini. Dimulai sejak tahun 2008, ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013, yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kaltim Green pada 2010 dan diperkuat kembali dengan Pergub Kaltim nomor 22 tahun 2011. Tahun 2016, pelaksanaan program Green Growth Compact serta persiapan program FCPF Carbon Fund. Tahun 2018 dikeluarkan Perda Kaltim nomor 7 tahun 2018 tentang perkebunan berkelanjutan dan Pergub Kaltim nomor 34 tahun 2018 tentang implementasi perhutanan sosial sebagai bukti konsep green economy diimplementasikan pada usaha sektoral. Serta tahun 2019 diterbitkan Perda nomor 7 tahun 2019 tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam rangka menjamin keberlanjutan, komitmen, serta konsistensi dalam penurunan emisi dan berperan aktif dalam isu perubahan iklim. Sampai pada tahun 2019, di mana implementasi program FCPF Carbon Fund dimulai. Keberhasilan Kalimantan Timur hingga mendapat pembayaran di muka sebesar 20,9 juta US dollar pada tahun 2023 merupakan hasil dari proses yang panjang. Ada target yang harus dipenuhi Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kalimantan Timur, yaitu penurunan emisi sebanyak 22 juta ton CO2 ekuivalen dengan total result-based payment 110 juta US dollar yang terbagi dalam 3 tahap. Result-based payment 1 pada tahun 2021 sebanyak 5 juta ton CO2 dan akan mendapatkan dana kompensasi sebesar 25 juta US dollar yang akan diberikan pada kurun waktu 2019 hingga 2020. Result-based payment 2 pada tahun 2023 sebanyak 8 juta ton CO2 dan akan mendapatkan dana kompensasi sebesar 40 juta US dollar yang akan diberikan dalam kurun waktu 2021 hingga 2022. Result-based payment 3 pada tahun 2025 sebanyak 9 juta ton CO2 dan akan mendapatkan dana kompensasi sebesar 45 juta US dollar yang akan diberikan dalam kurun waktu 2023 hingga 2024. Kerja keras pemerintah Kaltim Timur pun membuahkan hasil yang baik. Kemajuan pelaksanaan program FCPF-CF pada Juni 2019 hingga Desember 2020 terlihat signifikan. Dengan outcome utamanya,
deforestasi pun menurun dengan drastis. Dari 114.053 hektar per tahun pada periode tahun 1996 hingga 2006 menjadi hanya 19,31 hektar per tahun pada periode 2019-2020. Dengan terjadinya perubahan iklim di mana salah satunya adalah karena emisi gas rumah kaca yang semakin meningkat, itu menjadi perhatian semua banyak pihak. Karena dampaknya perubahan iklim ini bukan cuma satu negara saja, tapi sudah dampak global. Di Kalimantan Timur juga dampaknya sudah sangat terasa. Penurunan emisi karbon yang luar biasa dan melampaui target yang disepakati, yaitu 31,92 juta ton pada periode 2019 hingga 2020. Melihat keberhasilannya yang melampaui target tersebut, para pihak secara optimis meyakini akan keberlanjutan program ini di tahun-tahun mendatang. Dengan keberhasilan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, terdapat pembagian manfaat yang diterima oleh masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan program kegiatan oleh SKPD, meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kehutanan. Edukasi terhadap pentingnya pemulihan menjaga hutan menjadi hal yang utama dalam pendekatan-pendekatan pemerintah terhadap masyarakat di pedesaan. Alhamdulillah selama ini dari pihak pemerintah juga selalu memberikan masukan-masukan terhadap masyarakat kami, dan alhamdulillah juga seperti yang dilihat mangrove tidak ada dirusak dan terpelihara dan terjaga dengan baik. Edukasi seperti ini akan lebih menguatkan komitmen masyarakat yang sebelum program ini sudah ada untuk menjaga hutan agar tetap lestari. Perkam yang baru kami susun itu bersama BPK, bersama lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung, itu perkam tentang pengelolaan, perlindungan, dan restorasi mangrove yang ada di Pekan Batumbu. Kenapa itu kami bikin? Karena meskipun sebelumnya itu ada perkam tentang hutan desa, tapi hutan desa itu hanya mengatur tentang hutan desa yang luasnya hanya 11.160 hektar itu kurang lebih. Nah, kami kebingungan ini bagaimana dengan hutan desa yang di luar dari hutan lain di luar dari hutan desa itu. Sehingga itulah kami membuat perkamnya. Ini semua dilakukan bukan hanya semata sebagai program Forest Carbon Partnership Facility, tetapi menjaga bumi supaya lestari dan dinikmati sampai anak cucu.